Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Alhamdulillah Umi ya. Semoga anak Umi semua dalam keadaan sehat ya. Setelah libur lama ya, libur Lebaran, libur Idul Fitri. Ya, anak Umi semoga hari ini kembali semangat untuk belajar ya, karena walaupun kita belajarnya tidak secara tatap muka ya, karena kita masih dalam kondisi COVID-19, jadi kita masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, insya Allah kita akan belajar ya secara daring dengan video seperti ini ya. Semoga anak Umi tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak Umi, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kali ini di subtema 4. Subtema 4 ini adalah materi terakhir ya anak Umi. Anak Umi di kelas 1 setelah kita belajar di tema 1, tema 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, ini 8. Tema 8, subtema 4. Ini adalah materi tematik yang terakhir. Insya Allah nanti setelah ini, minggu depan kalian akan melaksanakan ulangan kenaikan kelas. Ayo, siapa Naomi yang mau naik ke kelas 2? Iya, mau semua ya. Makanya harus selalu semangat belajarnya supaya nanti waktu ulangan nilainya bagus dan anak Umi bisa naik kelas semuanya. Naik ke kelas berapa? Ya, naik kelas 2. Ya, baiklah anak Umi semuanya, kita langsung saja ya di subtema 4. Nah, sebelum masuk di subtema 4 ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita di subtema sebelumnya? Tentang apa saja yang kalian ingat? Pelajaran tematik di subtema 1, subtema 2, subtema 3. Ya, siapa yang masih ingat tentang apa saja? Oke, ada yang ingat tentang cuaca Umi? Ya, ada juga tentang musim ya. Siapa yang masih ingat musim di Indonesia ada berapa? Iya, masih ya, ada 2. Musim apa saja nak? Ya, betul, ada musim kemarau, ada musim hujan ya. Oke, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan ketika musim hujan ya? Nah, masih ingat ya kita belajar ya tentang ada juga kalimat pujian. Siapa yang masih ingat kalimat pujian? Iya, betul sekali. Oke, baiklah Nak Umi ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya di subtema 4, yaitu tentang ini. Coba Naomi perhatikan di bukunya juga ya, di bab terakhir itu mencegah bencana alam. Siapa yang tahu apa itu bencana alam? Ya, pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Ya, apa saja bencana alam yang sering terjadi di Indonesia? Ya, bencana alam itu apa Umi? Ya, Naomi pernah dengar tidak? Ada banjir, ada kebakaran hutan. Nah, itu namanya bencana alam ya. Ada juga musim kemarau. Musim kemarau rentan dengan kekeringan. Kebakaran hutan juga terjadi di musim kemarau. Banjir terjadi pada musim penghujan. Banyak warga yang mengungsi saat terjadi bencana. Bantuan makanan dan obat-obatan datang ke tempat pengungsian. Oke, ini Rasti dan teman-temannya memberikan bantuan di tempat pengungsian. Ya, jadi ini ceritanya Rasti dan teman-teman sedang memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Jadi anak Umi tahu kan bencana alam itu apa saja tadi?
Ya, seperti banjir, kemarau, kekeringan, ya, kebakaran hutan, itu disebut dengan bencana alam. Oke, nah tujuan pembelajaran ini, setelah mendengar video ini, anak Umi semuanya, siswa-siswi dapat menyebutkan satu, ungkapan terima kasih dan minta tolong. Yang kedua, bentuk kerjasama di rumah. Yang ketiga, tentang benda yang bersuhu panas dan dingin. Jadi setelah itu anak Umi bisa ya nanti ya, setelah mendengarkan video ini. Makanya didengarkan sampai selesai, oke? Oke, membaca teks bencana alam. Apa judulnya? Bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Boleh ya kita baca sama-sama. Semua orang tentu tidak menginginkan terjadi bencana alam. Bencana alam terjadi karena peristiwa alam. Akan tetapi, bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya adalah banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Oke, dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Nah, bencana alam ini tadi ya contohnya banjir dan tanah longsor. Itu bisa terjadi karena ulah manusia. Bagaimana kok bisa terjadi ulah manusia? Nah, makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan, itu akan terutama nanti sampahnya pada masuk ke sungai ya. Apalagi membuang sampahnya di sungai. Sehingga sungainya menjadi dangkal dan aliran airnya tidak banyak sehingga meluap ke perkampungan atau ke tempat tinggal penduduk sehingga terjadilah banjir. Makanya kalau buang sampah kemana nak? Ya, ke tong sampah. Tanah longsor juga akibat ulah manusia. Seperti yang pernah dijelaskan, orang yang menebang pohon ya, itu bisa menyebabkan tanah longsor karena pohon itu mempunyai akar. Biasanya akar itu yang berfungsi untuk memegang kuat tanah sehingga tidak longsor. Tapi kalau pohonnya ditebang, ya otomatis tanahnya nggak ada tempat berpegang lagi sehingga mudah terjadi longsor ya. Jadi itu diantara contoh-contoh bencana alam. Oke, nah kalau terjadi bencana alam itu biasanya orang membutuhkan bantuan ya. Bencana alam terjadi di desa Sukamakmur. Ini contoh ya, angin topan melanda desa Sukamakmur. Angin topan bertiup sangat kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Ya, penduduk terpaksa mengungsi di balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamakmur. Ya, ada yang mendirikan tenda, ada yang membagikan selimut, ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk desa Sukamakmur mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda dan untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapat selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Oke, anak Umi masih ingat kapan kita mengucapkan ungkapan terima kasih? Ya, ketika kita mendapatkan bantuan. Ketika kita sudah ditolong orang lain, kita ucapkan apa nak? Ya, terima kasih sudah membantu, seperti yang dilakukan oleh penduduk desa Sukamakmur ini. Mereka berterima kasih karena sudah dibantu, diberikan tenda ya, diberi makanan, diberi selimut ya, seperti itu. Nah, di sini juga
contoh ungkapan terima kasih yang dulu juga pernah kita pelajari ya. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Ini terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Ini contoh ungkapan terima kasih. Terima kasih dokter, sekarang kami sudah sehat ya. Coba anak Umi sebutkan satu contoh terima kasih. Misalnya apa? Siapa yang tahu? Ya, udah tahu ya. Misalnya terima kasih sudah meminjamkan saya pensil. Ya. Terima kasih Dani. Ya, sudah memberi saya kue, misalnya seperti itu. Atau terima kasih Apip, misalnya sudah meminjamkan saya buku, gitu ya. Kalau dengan teman-temannya biasanya Naomi seperti itu kan. Itu adalah bentuk ungkapan terima kasih. Sekarang menulis kalimat minta tolong. Ya, kalau kita minta tolong ya, memerintah, kita dahulukan dengan kalimat tolong. Ya, seperti ini contohnya dengan kata payung. Kalimat minta tolongnya, Bu, tolong ambilkan payung. Di luar hujan deras. Ya, itu adalah contoh kalimat minta tolong. Yang berikutnya, misalnya dengan kata air. Tolong Andi, ambilkan air minum ibu, misalnya. Ya, jadi ketika kita minta tolong, yang pertama kita ucapkan adalah kata tolong. Seperti itu ya. Nah, mengamati kegiatan tolong-menolong sekarang. Kita baca sama-sama ceritanya. Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Saat terjadi bencana alam, sangat diperlukan bantuan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Rasti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air bersih. Mereka saling tolong-menolong. Ya, ini adalah merupakan bentuk kerjasama ya. Apa keuntungannya bekerja sama? Masih ingat? Iya, supaya pekerjaan cepat selesai, supaya pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ya, makanya kita lakukan tolong-menolong, bekerja sama. Begitu juga di rumah ya, supaya pekerjaan cepat selesai, supaya pekerjaan ibu kita cepat selesai, misalnya kita bantu dengan cara bekerja sama. Nah, pengalaman bekerja sama. Ya, saat terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana harus segera ditolong. Demikian juga saat berada di rumah. Saat di rumah terjadi masalah, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Dengan kerjasama, masalah di rumah segera teratasi. Coba siapa yang tahu, yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di rumah? Ya, betul. Membantu ibu mencuci piring, membantu ibu menyapu rumah. Ya, betul sekali ya. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama di rumah yang bisa Naomi lakukan. Oke. Nah, di sini mencari tahu penggunaan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Ya. Jadi, Umi ulangi. Ketika kita meminta tolong, kata yang pertama kita ucapkan adalah ya, kata tolong. Kapan kita mengucapkan kata terima kasih? Iya, betul, ketika kita sudah dibantu orang lain. Ada juga kapan kita mengucapkan kata maaf? Ya, ketika kita melakukan kesalahan. Misalnya sudah menjatuhkan buku teman,
Bagaimana? Oh maaf teman, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ya, itu contoh kata atau kalimat meminta maaf. Ya, anak Umi sudah ya, kita sudah belajar waktu tatap muka di tema 7, tema 8, subtema 3 itu ada ya. Kita tinggal mengulangnya, insya Allah anak Umi yakin sudah bisa ini menyebutkan kata tolong, kalimat terima kasih, kalimat permintaan maaf ya, insya Allah udah bisa. Selanjutnya ya, mengamati kreasi. Oke, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama di sekolah ya, di rumah juga bisa ya. Oke, selanjutnya di rumah kita berbagai macam benda. Ya, kita mau tahu benda ini suhunya apa? Panas atau dingin? Ya. Waktu belajar di sekolah kita pernah membandingkan berat benda, mana benda yang berat, mana benda yang ringan ya. Kali ini kita akan mengetahui perbedaan suhu benda, suhunya panas atau dingin. Seperti contoh, nama benda kursi yang ada di dalam kelas. Suhunya ya tentu saja dingin. Benda yang ada di luar kelas ya, apalagi cuaca panas itu terasa panas. Oke, bisa ya benda-benda di rumah juga anak Umi bisa bedakan apa saja benda yang suhunya panas. Apa contohnya? Setrika misalnya, itu benda yang ketika setrika dipakai oleh orang tua, ibu kita sedang menyetrika, ya dia terasa panas. Apalagi misalnya bola ya, bola lampu ya yang sedang menyala itu terasa panas. Kalau benda-benda yang dingin apa? Batu es Umi. Oh iya betul sekali ya. Ya, benda yang ada di dalam rumah yang tidak kena sinar matahari itu biasanya iya dingin ya. Adapun benda-benda yang di bawah sinar matahari misalnya terjemur seperti itu jadi terasa panas. Bisa ya anak Umi bedakan insya Allah. Bisa juga dengan mengukur suhu dengan air. Apakah air ini panas atau dingin ya? Kalau kita tatap muka kita bisa bedakan ya mana air yang dingin, mana air yang panas. Tapi insya Allah anak Umi sudah bisa membedakan mana benda yang bersuhu panas, mana yang dingin. Oke anak Umi, mungkin itu saja ya untuk tugasnya. Kalian bisa buat ya, tugas ditulis di kertas tugas ya nanti ya. Buatlah kalimat ungkapan terima kasih dan minta tolong masing-masing satu kalimat. Yang kedua, sebutkan 2 contoh kegiatan bekerja sama yang pernah kalian lakukan di rumah. 2 ya, contoh kegiatan bekerja sama. Yang ketiga, sebutkanlah masing-masing satu benda yang memiliki suhu panas dan dingin yang kalian ketahui ya, benda-benda yang ada di rumah. Mungkin itu ya, silahkan nanti anak Umi tulis di kertas tugas dan dikumpulkan dalam paling lambat hari Jumat ya, hari Jumat sebelum kita melaksanakan ulangan semester genap tentunya. Mungkin itu saja video pelajaran tematik pada kesempatan ini. Lebih dan kurang Umi mohon maaf ya. Semoga anak Umi senantiasa semangat belajar. Apalagi ini udah mau ulangan anak Umi, silakan banyak berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema ya. Karena kita nanti akan ulangan kenaikan kelas. Siapa yang mau naik kelas ya harus belajar sungguh-sungguh. Itu ya. Selain belajar sungguh-sungguh ya berusaha. Nah, berdoa sama Allah, ya Allah naikkan saya nanti ke kelas 2. Iya harus berdoa, berusaha dan berdoa. Itu saja dari Umi, lebih dan kurang mohon maaf. Umi akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.